artikel dengan tema pengaruh mekanisme Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya tentang pengaruh mekanisme Good Corporate Governance atau GCG terhadap kinerja keuangan perbankan, yang bertujuan untuk menguji kembali pengaruh variabel GCG terhadap kinerja keuangan perbankan. Ada variabel bebas yang diteliti, yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit. Penelitian ini menjelaskan mengenai teori sinyal, yaitu signaling teori, definisi Good Corporate Governance, dan hipotesis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yang terdiri dari penyusunan hipotesis, unit analisis desain, sampel, dan skala pengukuran, metode pengumpulan data, analisis data, serta uji hipotesis. Populasi dan penelitian ini diambil dari perusahaan perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan tahun 2019 terdapat 43 perusahaan perbankan. Hasil penelitian ini terdapat 5 hipotesis. Yang pertama, hasil penelitian ini menyatakan adanya kepemilikan institusional akan meningkatkan kinerja keuangan. Yang kedua, hasil penelitian ini menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Yang ketiga, hasil penelitian ini menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan. Yang keempat, hasil penelitian ini menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan. Dan yang terakhir, hasil penelitian ini menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara komite audit terhadap kinerja keuangan. Hipotesis pertama diperoleh koefisien regresi untuk variabel struktur kepemilikan institusional sebesar 0,039 dan nilai T hitung sebesar 5,231 dengan signifikan sebesar 0,000 yang nilai signifikansinya lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. Yang kedua, hipotesis kedua, koefisien regresi untuk variabel struktur kepemilikan manajerial sebesar 0,031 dan nilai T hitung sebesar 3,220 dengan signifikan sebesar 0,003 yang nilai signifikansinya lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05H. Hipotesis ketiga diperoleh koefisien regresi untuk variabel ukuran dewan direksi sebesar 0,112 dan nilai T hitung sebesar 1,125 dengan signifikan sebesar 0,268 yang nilai signifikasinya lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Hipotesis keempat diperoleh koefisien untuk variabel ukuran dewan komisaris sebesar 0,031 dan nilai T hitung sebesar 0,271, signifikan sebesar 0,788 yang nilai signifikannya lebih besar dari tingkat signifikan 0,05. Yang terakhir, diperoleh koefisien regresi untuk variabel komite audit sebesar 0,107 dan nilai T hitung sebesar 0,869 dengan signifikan sebesar 0,391 yang nilai signifikannya lebih besar dari tingkat signifikan 0,05. Hasil pengujian hipotesis H1, hasil ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian H1 diterima. Yang kedua, hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa struktur kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian H2 diterima. Yang ketiga, hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian H3 ditolak. Yang keempat, hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian H4 ditolak. Yang kelima, hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian H5 ditolak.
Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai 2018. Yang kedua, kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Yang keempat, ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Yang terakhir, komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Sekian materi yang saya paparkan. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Wali taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.